Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 4. Sejenak kemudian pintu peringgitan itu pun terbuka. Dengan tergesa-gesa seseorang telah mengangkat selarak pintu. Ketika pintu dibuka, maka ayah dan ibu Manggada berdiri di muka pintu. Demikian mereka melihat Manggada, maka ibunya segera memeluknya, sementara ayah Manggada memegangi kedua bahu Laksana sambil mengguncang-guncangnya. Seperti anaknya, maka Laksana nampak tumbuh menjadi anak muda yang kokoh kuat. Tangan ayah Manggada segera merasakan betapa kerasnya tulang-tulang Laksana dan betapa liat kulitnya. Namun yang kemudian terkejut adalah Manggada dan Laksana. Ternyata di belakang ayah dan ibu Manggada berdiri ayah dan ibu Laksana. "Ayah dan ibu ada di sini?" bertanya Laksana gagap. Ibu Laksana pun memeluknya pula. Setitik air mata menetes di bahu anaknya. Ia menahan tangis ketika melepas anaknya itu pergi bersama Manggada. Tetapi setelah kegelisahan mencengkam jantungnya, maka kini ia bertemu lagi dengan anaknya. "Marilah, masuklah." Ayah Manggada mempersilahkan keduanya. Tetapi Manggada berkata, "Ayah, aku datang bersama seseorang. Seseorang yang telah banyak membantu dan bahkan melindungi aku selama dalam perjalanan." Ayah Manggada mengerutkan dahinya. Namun kemudian katanya, "Persilahkan ia masuk." Manggada pun kemudian melangkah mendekati Ki Pandi diikuti oleh ayahnya. Ki Pandi pun kemudian telah bangkit berdiri pula. Dengan hormat ia mengangguk dalam-dalam. Demikian pula ayah Manggada, sementara Manggada berkata, "Ki Pandi, ini ayahku." Kebetulan ayah dan ibu Laksana pun ada di sini pula. Kepada ayahnya, Manggada telah memperkenalkan Ki Pandi pula. Dikatakannya bahwa selama dalam perjalanan Ki Pandi telah banyak berbuat bagi Manggada dan Laksana. "Aku mempersilahkan Ki Pandi duduk di dalam saja." Ayahnya mempersilahkan. Memang tidak terbiasa bagi orang yang baru dikenalnya langsung dipersilahkan duduk di ruang dalam. Biasanya seorang tamu diterima di pendapa atau di peringgitan. Tetapi Ki Pandi yang sudah menangkap suasana di padukuhan itu pun mengerti, kenapa ia dipersilahkan masuk ke ruang dalam. Demikianlah, maka sejenak kemudian, mereka sudah berada di ruang dalam rumah keluarga Manggada. Suasana yang gembira meliputi pertemuan itu. "Aku sudah hampir 10 hari berada di rumah ini," berkata Ki Citrabawa kepada Manggada dan Laksana. "Sejak kalian meninggalkan rumah kami, maka kami tidak lagi mendengar kabar beritanya. Kami berharap kalian datang menengok kami. Tetapi sampai kegelisahan kami memuncak, kalian sama sekali tidak muncul. Ketika kami tidak tahan lagi, terutama ibumu, maka kami telah pergi menyusul kalian. Demikian kami sampai di rumah ini, kegelisahan itu justru semakin bertambah, karena ternyata kalian belum sampai di rumah ini." "Maafkan kami Paman," jawab Manggada dengan nada rendah. "Ketika Paman dan bibimu datang kemarin, Manggada, serta menceritakan bahwa kalian sudah lama berangkat meninggalkan rumah pamanmu, jantungku dan jantung ibumu rasa-rasanya akan terlepas dari tangkainya," berkata ayah Manggada. Manggada dan Laksana hanya menundukkan kepalanya saja. Mereka memang bersalah, karena dengan demikian maka mereka telah membuat kedua keluarga mereka sangat gelisah. Apalagi setelah Ki Citrabawa datang mengunjungi Ki Kertasana, ayah Manggada. "Aku bertemu dengan kedua anak muda ini di belakang hutan Jati Malang," berkata Ki Pandi menyela. "Hutan Jati Malang?" Ki Citrabawa mengulang hampir tidak percaya, "Kenapa kalian sampai ke belakang hutan Jati Malang?" "Ceritanya panjang Paman," jawab Manggada. "Baiklah," berkata Ki Citrabawa, "besok kalian harus bercerita panjang sepanjang perjalanan kalian." "Baik Paman. Namun yang dapat kami beritahukan, seandainya kami tidak bertemu dengan Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan, mungkin kami memang tidak akan dapat sampai ke rumah ini." Tetapi Ki Pandi pun menyahut, "Aku hanya menjadi penunjuk jalan karena agaknya keduanya kebingungan." "Kami mengucapkan terima kasih Ki Pandi," berkata Ki Kertasana sambil mengangguk-angguk. Lalu katanya selanjutnya, "Agaknya mereka telah bertualang." "Itulah yang kami cemaskan, Kakang," sahut Ki Citrabawa, "karena itu,
aku sudah banyak berpesan ketika mereka meninggalkan rumahku, bahwa mereka tidak perlu merasa perlu untuk mencoba kemampuan mereka terhadap siapapun dan terhadap apapun. Manggada dan Laksana hanya berdiam diri saja. Namun Ki Pandilah yang kemudian berkata, mereka memang tidak berusaha untuk mencoba ilmu mereka dengan siapapun. Tetapi agaknya mereka tertarik untuk menjenguk betapa jauhnya Cakrawala. Jika kemudian mereka harus mempertahankan dirinya, itu adalah perbuatan yang wajar bagi setiap orang yang merasa terancam. Namun satu hal yang dapat dibanggakan dari kedua anak muda itu adalah dorongan nurani mereka untuk membantu kesulitan orang lain. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa mengangguk-angguk. Satu kebanggaan memang bergejolak di dalam dada orang-orang tua Manggada dan Laksana itu. Namun Ki Kertasana itu berkata, tetapi selama ini dada kami bagaikan dipanggang di atas api. Ki Pandi tersenyum, katanya. Selama perjalanan mereka, kedua anak muda ini tentu mendapat banyak sekali pengalaman meskipun kadang-kadang cukup berbahaya. Namun Tuhan Yang Maha Pengasih masih tetap melindungi mereka. Dalam pada itu, maka Nyi Kertasana dan Nyi Citrabawa pun telah minta diri pergi ke dapur untuk membuat minuman dan menyiapkan makan malam. Demikian kedua orang perempuan itu meninggalkan ruang dalam, maka Manggada yang sudah tidak sabar lagi itu pun bertanya. Ayah, ketika kami memasuki padukuhan Gemawang ini terasa suasananya terasa agak berbeda. Apakah hal seperti itu hanya terjadi di padukuhan Gemawang atau di seluruh Kademangan Kalegen? Suasana apa yang kau rasakan? Bertanya Ki Kertasana. Lengang dan gelisah, jawab Manggada. Ki Kertasana mengangguk-angguk. Katanya, ya, suasana itu telah mencengkam padukuhan ini. Meskipun juga sedikit terasa di padukuhan lain di Kademangan Kalegen, tetapi tidak sedalam di padukuhan Gemawang. Kenapa demikian ayah? Apa yang telah terjadi di sini? Bertanya Manggada pula. Satu kebetulan, dalam suasana yang mencengkam itu, paman dan bibimu datang kemari, sehingga mereka tidak dapat melihat-lihat suasana yang sewajarnya di padukuhan ini. Apalagi karena kalian berdua masih belum sampai di rumah. Kegelisahan yang mencengkam padukuhan ini masih ditambah lagi dengan kegelisahan yang mencuat dari dada ini. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian keduanya telah menunduk lagi. Sementara itu, Ki Kertasana melanjutkan. Kegelisahan ini bermula dari berita bahwa dua orang kakak beradik yang sudah lama hilang dari padukuhan ini akan kembali lagi. Hanya karena dua orang yang telah lama pergi akan kembali, maka padukuhan ini menjadi sangat gelisah? Bertanya Laksana. Ya. Itulah yang terjadi. Jawab Ki Kertasana. Lalu katanya. Tetapi persoalannya tak hanya sekedar dua orang kakak beradik itu akan kembali pulang. Tetapi tentu ada persoalan lain yang menyangkut kepulangan mereka itu. Persoalan apa yang telah membuat seisi padukuhan ni gelisah, ayah? Bertanya Manggada. Apakah kau masih ingat dua orang penghuni padukuhan ini yang bernama Wirasabet dan Suragentong? Bertanya Ki Kertasana. Nah, mereka berdua itulah yang akan pulang. Manggada mencoba mengingat-ingat. Kemudian anak muda itu mengangguk-angguk sambil berkata. Ya. Aku ingat keduanya. Rumah mereka yang seorang berada di dekat Banjar dan yang seorang lagi di sebelah padukuhan. Anak Ki Wirasabet itu sebaya dengan aku. Ia kawan bermain waktu aku masih belum meninggalkan padukuhan ini. Nah, apakah kau ingat bagaimana Ki Wirasabet itu pergi? Bertanya ayahnya. Manggada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berdesis, tidak. Aku tidak ingat. Ki Kertasana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ceritanya memang sangat tidak menarik. Seumum waktu itu, kau tentu tidak banyak mengerti. Tetapi sekarang kau sudah dewasa, maka tidak ada salahnya jika kau mengerti alasan kepergian mereka berdua. Manggada dan Laksana mendengarkan cerita ayahnya dengan sungguh-sungguh. Sementara Ki Kertasana meneruskannya. Saat itu Suragentong masih nampak jauh lebih muda dari sekarang. Ia ternyata telah berhubungan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, sementara ia sendiri telah beristri. Ketika orang-orang padukuhan ini sedang memikirkan untuk menyelesaikan persoalannya yang rumit, maka yang tidak diharapkan itu telah terjadi. Suragentong dan perempuan itu menjadi gila. Agaknya mereka sepakat untuk mengambil jalan pintas.
Suragentong membunuh istrinya dan perempuan itu meracun suaminya sampai mati. Tetapi keduanya tidak sempat melarikan diri seperti yang direncanakan. Keduanya gagal melarikan diri karena tetangga-tetangga yang mendengar keributan di rumah Suragentong yang membunuh istrinya itu segera mengepungnya dipimpin langsung oleh Ki Jagabaya. Tetapi hal itu didengar pula oleh kakak Suragentong. Wira Sabet ternyata membela adiknya. Ketika terjadi ketegangan dan bahkan kemudian keributan, maka Wira Sabet justru telah melukai Ki Jagabaya. Untunglah bahwa nyawa Ki Jagabaya dapat diselamatkan. Namun Wira Sabet dan Suragentong ternyata berhasil melarikan diri, luput dari kejaran orang-orang pedukuhan ini. Manggada mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, aku ingat keributan yang terjadi itu. Tetapi aku memang tidak tahu sebabnya." Nah, sejak saat itu, Wira Sabet dan Suragentong menjadi buruan dan tidak berani lagi menginjakkan kakinya di padukuhan ini. Tetapi sekarang mereka akan kembali, bertanya Manggada. Ya, itulah yang menggelisahkan. Jawab ayahnya. Kenapa menggelisahkan? Kenapa orang-orang padukuhan ini tidak bersikap sebagaimana beberapa tahun yang lalu? Bersama-sama menghadapi keduanya. Bukankah dengan demikian maka keduanya tidak akan berani berbuat apa-apa sebagaimana saat itu, bertanya Manggada. Ternyata keadaannya sudah berubah. Lebih dari 5 tahun keduanya berguru kepada seorang yang sakti di kaki Gunung Kendeng. Nah, dengan ilmu yang tinggi itu, mereka kembali ke kampung halaman. Bahkan bukan hanya berdua, tetapi bersama kawan-kawan seperguruan mereka. Dari mana orang-orang padukuhan ini mengetahuinya bahwa keduanya akan kembali bersama saudara-saudara seperguruan mereka? Bertanya Manggada pula. Wira Sabet dan Suragentong telah menemui seseorang yang sedang berada di sawah. Ia sengaja memberitahukan hal itu untuk disebarluaskan kepada penghuni padukuhan ini. Bahkan dengan pesan, mereka pada suatu saat akan datang untuk menuntut balas. Suragentong semakin mendendam sejak perempuan yang menjadi sumber persoalan itu ternyata telah mati pula. Apakah orang-orang di padukuhan ini membunuhnya? Bertanya Laksana. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak. Perempuan itu memang ditangkap waktu itu dan dibawa ke rumah Ki Jagabaya. Tetapi perempuan itu sangat menyesali perbuatannya. Ia sudah terlanjur membunuh suaminya. Sementara itu ia tidak berhasil melarikan diri bersama Suragentong, karena Suragentong sendiri harus menghindari kemarahan orang-orang padukuhan ini. Karena itu, maka dalam penyesalan yang tidak tertahankan, perempuan itu telah membunuh diri di ruang tahanannya. Ketika seorang pembantu di rumah Ki Jagabaya akan memberikan makan paginya, ternyata perempuan itu sudah meninggal, tergantung pada selendangnya yang diikatkan pada rusuk atap rumah dengan memanjat geledek bambu yang ada di bilik itu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandi mengerutkan dahinya. Dengan suara berat Ki Pandi itu berdesis. Satu sisi gelap dari kehidupan seseorang. Betapapun manusia dianugerahi akal dan pikiran, namun kadang-kadang manusia sendiri tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Manggada dan Laksana pun segera teringat kehidupan beberapa jenis binatang di hutan. Mereka tidak mempunyai akal dan pikiran sebagaimana manusia, sehingga mereka tidak tahu arti baik dan buruk. Tidak pula tahu benar dan salah. Dalam pada itu, Ki Kertasana itu pun berkata selanjutnya. Nah, keadaan itulah yang telah membuat suasana padukuhan ini menjadi gelisah. Bahkan Ki Jagabaya menjadi gelisah pula. Dalam keadaan yang sulit ini, ia tidak berhasil mendapat dukungan dari siapapun di padukuhan ini, karena semua orang dibayangi oleh ketakutan untuk membantunya. Tetapi jika orang-orang padukuhan ini bergerak bersama-sama, maka Wira Sabet dan Suragentong tentu akan berpikir 2 kali untuk membalas dendam. Bagaimanapun juga mereka tentu tidak ingin hidup dalam suasana yang buruk, yang diwarnai permusuhan dan dendam, sehingga setiap bangun dari tidur, ia sudah merasa dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Tetapi tidak ada orang yang berani melakukannya, memusuhi keduanya akan dapat berarti mati bagi mereka. Berkata Ki Kertasana dengan sungguh-sungguh. Apakah ayah menduga keduanya akan sampai hati membunuh tetangga mereka sendiri? Bertanya Manggada. Ya, iblis telah singgah dan bahkan menetap di hati mereka. Dendam itu telah membuat jantung mereka membara. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada telah berpaling kepada Ki Pandi dan kemudian kepada pamannya.
Meskipun agak ragu namun Manggada itu pun bertanya. Paman. Seperti kedua orang itu, kami juga baru pulang. Apakah menurut Paman, kami dapat membantu Ki Jagabaya yang mengalami kesulitan, bahkan mungkin kegelisahan yang sangat? Ki Citrabawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Jika kau merasa terdorong untuk membantu mereka yang hidupnya terancam oleh dendam dan kekelaman hati, maka kalian dapat melakukannya. Tetapi jika baru sekedar ingin memamerkan kemampuan kalian, maka lebih baik kalian tinggal di belakang pintu tertutup sebagaimana orang lain di padukuhan ini. Kami benar-benar ingin membantu, Paman. Bukankah dengan demikian, maka banyak kerja yang terbengkalai, orang yang pergi ke sawah dengan tergesa-gesa pulang dan menutup pintu. Perempuan yang pergi ke pasar di pagi hari pun harus berlari-lari pula. Sedang anak-anak tidak lagi berani bermain di halaman. Jawab Manggada. Ki Citrabawa mengangguk-angguk, katanya. Baiklah jika demikian. Besok, pergilah ke rumah Ki Jagabaya, mungkin kalian juga harus menemui Ki Bekel. Baik Paman, jawab Manggada, besok, kami akan menemui mereka. Tetapi ingat Manggada. Keduanya tidak berdiri sendiri. Mereka sudah terikat dalam satu keluarga sebuah perguruan. Karena itu, maka saudara-saudara seperguruan mereka akan melibatkan diri pula jika harga diri mereka diganggu. Baik, Paman. Jawab Manggada, kami akan berhati-hati. Nah, kau dengar Laksana, berkata ayahnya, kau bukan anak padukuhan Gemawang. Karena itu, kau harus sangat berhati-hati jika kau melibatkan diri ke dalam persoalan ini. Ya ayah. Jawab Laksana, aku akan mengingat semua petunjuk Kakang Manggada, karena Kakang Manggada tentu lebih mengetahui medannya daripada aku. Selanjutnya aku tentu akan mohon Paman untuk tetap tinggal untuk sementara di sini. Bahkan aku juga mohon Ki Pandi untuk tinggal bersama kami. Berkata Manggada kemudian. Ki Pandi tersenyum katanya. Jika hanya untuk menemani kalian berdua, aku tentu tidak berkeberatan. Iya, Ki Pandi, tetapi satu hal yang hendaknya Ki Pandi ingat, bukankah Ki Pandi akan mengajari kami membunyikan seruling sampai kami benar-benar mampu melakukan gending-gending kewiraan, namun juga kidung kesejukan dan kedamaian? Ki Pandi justru tertawa, sementara Ki Kertasana dan Ki Citrabawa hanya termangu-mangu saja. Namun baik Ki Kertasana maupun Ki Citrabawa telah menduga bahwa Ki Pandi yang nampaknya tidak lebih dari seorang yang bertubuh bongkok, namun ia tentu seorang yang berilmu tinggi. Tetapi pembicaraan itu pun terputus, karena Nyi Kertasana dan Nyi Citrabawa telah memasuki ruangan itu pula sambil membawa hidangan makan malam bagi mereka. Setelah makan malam, Manggada dan Laksana masih duduk-duduk di ruang dalam bersama keluarganya dan pamannya serta Ki Pandi. Laksana telah bercerita panjang lebar tentang pengembaraannya dan agaknya sulit untuk dikekang, sekali-sekali anak muda itu telah bercerita pula tentang Ki Pandi. Ah, anak itu ternyata memang senang bergurau, sahut Ki Pandi sambil tersenyum. Ia juga senang memuji seseorang agak berlebihan. Tetapi aku tahu, ia tidak bermaksud apa-apa kecuali sekedar bergurau. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa tertawa. Dengan nada rendah Ki Kertasana berkata, Laksana memang senang bergurau, tetapi aku mempercayainya. Ki Pandi pun tertawa juga. Tetapi ia masih berkata, aku justru menjadi berdebar-debar jika ceritera Angger Laksana itu dipercaya. Karena hal itu akan merupakan beban bagiku. Laksana justru tertunduk diam meskipun ia harus menahan tertawanya. Malam itu Manggada dan Laksana menjadi anak-anak muda yang dimanjakan. Mereka tidur di bilik yang bersih diterangi lampu minyak di atas ajuk-ajuk di sudut biliknya serta disediakan selimut kain panjang untuk melawan angin. Tetapi kedua orang anak muda itu justru merasa canggung. Sebulan lamanya mereka berada di tengah-tengah hutan yang lebat, dengan hanya sekedar menggunakan kulit kayu sebagai pengganti pakaiannya. Justru karena itu, maka mereka tidak segera dapat tidur, untuk beberapa saat mereka masih saja berbincang ke sana kemari. Namun akhirnya pembicaraan mereka tersangkut pada persoalan yang sedang membuat padukuhan Gemawang di Kademangan Kalegen itu terasa panas. Besok kita akan menemui Ki Jagabaya, desis Manggala. Ya, sahut Laksana, kita akan melibatkan diri langsung, justru aku ingin menemui dengan kedua orang itu. Jika sudah bertemu, bertanya Manggada. Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab, bahkan kemudian ia memiringkan tubuhnya membelakangi Manggada sambil menguap.
Aku ingin tidur, desisnya. Di bilik yang berada di Gandok, Ki Pandi justru sudah tidur nyenyak. Orang tua itu seakan-akan dengan sengaja telah mengosongkan dirinya dari berbagai macam persoalan dan ingin benar-benar menikmati istirahatnya. Di umurnya yang semakin tua, Ki Pandi yang terbiasa bertualang itu, sekali-sekali juga ingin berada dalam lingkungan keluarga yang sewajarnya seperti di rumah Ki Kertasana itu. Tetapi pagi-pagi benar Ki Pandi sudah bangun. Ketika Manggada pergi ke sumur untuk menimba air mengisi pakiwan, Ki Pandi justru sudah mengisi pakiwan itu sampai penuh. Sebaiknya aku dan Laksana sajalah yang mengisi jambangan di pakiwan itu, Ki Pandi, berkata Manggada. Ki Pandi tersenyum. Katanya, bukankah aku sekali-sekali juga ingin mandi di pakiwan? Maksudku, biar sajalah Ki Pandi mandi. Tetapi kami sajalah yang mengisinya. Bukankah sama saja? Asal jambangan itu tidak menjadi kosong, jawab Ki Pandi. Tetapi sebaiknya kami yang muda-muda sajalah yang mengisinya. Agaknya itu akan lebih pantas. Ki Pandi menepuk bahu Manggada sambil berkata, aku akan mandi, kau isi kembali jambangan itu. Demikianlah, setelah mandi dan berbenah diri, maka Ki Pandi, Manggada dan Laksana telah duduk di serambi Gandok. Namun kemudian mereka pun diminta untuk masuk ke ruang dalam untuk minum minuman hangat yang telah disediakan oleh Nyi Kertasana serta beberapa potong makanan yang dibuat oleh Nyi Citrabawa. Sambil makan, maka Manggada dan Laksana kembali menyatakan keinginannya untuk menemui Ki Jagabaya. Baiklah, sahut Ki Kertasana, tetapi sekali lagi aku pesan kepada kalian, agar kalian berhati-hati. Kalian harus menyesuaikan diri dengan semua rencana Ki Jagabaya. Kalian jangan membuat rencana tersendiri tanpa setahu Ki Jagabaya. Apalagi memotong kebijaksanaan Ki Jagabaya. Baiklah ayah. Jika kami menemui Ki Jagabaya hari ini, kami baru akan menjajaki persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh seisi padukuhan ini. Kami tentu akan memohon pertimbangan ayah dan Paman Citrabawa. Selebihnya tentu juga Ki Pandi, jawab Manggada. Pergilah. Bawa diri kalian baik-baik, pesan Ki Kertasana. Sejenak kemudian, maka Manggada dan Laksana telah menyusuri jalan padukuhan menuju ke rumah Ki Jagabaya. Seperti yang telah mereka lihat, padukuhan Gemawang itu menjadi sangat lengang. Bahkan keduanya hampir tidak pernah menjumpai orang-orang yang pernah mereka kenal. Anak-anak kecil juga tidak bermain-main di halaman. Mereka pada umumnya lebih senang bermain di longkangan rumahnya. Manggada dan Laksana berjalan dengan jantung yang berdebar-debar. Seisi padukuhan Gemawang itu memang benar-benar sedang dicengkam oleh kegelisahan. Ketika mereka sampai di regol halaman rumah Ki Jagabaya, maka regol itu tertutup pula. Tetapi ketika Manggada mendorong regol itu, maka regol itu pun terbuka. Ternyata regol itu tidak diselarak dari dalam. Dengan ragu-ragu keduanya menuju ke pendapa, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Karena itu, maka mereka telah pergi ke pintu seketeng. Ternyata pintu seketeng itu tertutup, bahkan diselarak dari dalam. Kedua anak muda itu berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada pun berdesis. Aku akan mencoba mengetok pintu seketeng ini. Mudah-mudahan ada yang mendengar. Laksana mengangguk sambil menjawab. Ya. Kita memang harus mengetuk pintu. Atau melingkari Gandok dan langsung pergi ke dapur. Manggada pun kemudian mengetuk pintu seketeng itu. Perlahan-lahan. Namun karena tidak ada seorang pun yang menyahut, maka ia pun mengetuk semakin keras. Untuk beberapa saat memang tidak ada yang menyahut. Tetapi kemudian keduanya mendengar langkah orang menuju ke pintu. Dengan nada berat terdengar seseorang bertanya. Siapa di luar? Aku. Sahut Manggada. Aku, siapa? Bertanya suara itu pula. Manggada. Manggada? Aku belum pernah mendengar nama itu. Manggada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Aku anak Ki Kertasana. Anak Ki Kertasana? Bukankah anak Ki Kertasana tidak berada di rumahnya? Ya. Tetapi kemarin aku sudah pulang. Nampaknya suara Manggada cukup meyakinkan. Karena itu, maka terdengar orang di belakang pintu seketeng itu mengangkat selarak dan kemudian mendorong pintu sehingga terbuka. Yang berdiri di belakang pintu ternyata seorang anak muda yang sedikit lebih tua dari Manggada dan Laksana.
Namun Manggada segera dapat mengenalinya. Anak muda itu tentu anak Ki Jagabaya. Bukankah kau Sampurna? Bertanya Manggada. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia pun segera teringat. Anak muda itu adalah Manggada. Kawannya bermain, meskipun umurnya berselisih 2-3 tahun. Marilah Manggada, masuklah. Kita duduk di serambi, berkata Sampurna yang wajahnya menjadi cerah. Manggada dan Laksana melangkah masuk. Manggada kemudian telah memperkenalkan Laksana, adik sepupunya itu. Ketiganya pun kemudian melangkah ke pendapa setelah Sampurna menyelarak pintu itu lagi. Sambil melangkah ke serambi samping, Manggada pun bertanya. Apakah kau akan pergi ke satu upacara? Tidak, jawab Sampurna, aku tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi kau berpakaian lengkap, sahut Manggada. Sampurna mendorong kerisnya ke punggungnya. Katanya, aku tidak akan pergi ke sebuah upacara. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, maka aku merasa perlu untuk selalu bersiap-siap. Manggada mengangguk-angguk. Katanya, ya. Aku melihat suasana yang menegangkan. Apakah Ki Kertasana tidak bercerita tentang keadaan Padukuhan Gemawang di saat-saat terakhir? Bertanya Sampurna. Ya, ayah sudah bercerita. Jawab Manggada. Sampurna menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun membuka pintu serambi dan sekali lagi mempersilahkan kedua anak-anak muda itu duduk di serambi samping. Seluruh padukuhan ini terasa sangat sepi, berkata Manggala kemudian. Ya, seluruh padukuhan ini sedang dibayangi oleh ketakutan. Berita akan kembalinya Wirasabet dan Suragentong telah membuat semua orang menjadi gelisah. Termasuk ayah. Karena ayah dianggap musuh utama kedua orang itu, jawab Sampurna. Di mana Ki Jagabaya sekarang? Bertanya Manggada. Ayah sedang pergi ke rumah Ki Bekel. Bagaimanapun juga, ayah harus tetap menjalankan tugasnya. Meskipun ia harus bekerja sendiri? Jawab Sampurna. Kenapa sendiri? Bagaimana dengan bebahu padukuhan ini dan apakah hal ini sudah dilaporkan kepada Ki Demang Kalegen? Ki Bekel sudah memberikan laporan. Namun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Ki Demang di Kalegen. Agaknya nama Wirasabet dan Suragentong benar-benar ditakuti. Apalagi setelah diketahui bahwa Wirasabet dan Suragentong ternyata telah bekerja sama dengan Ki Sapaaruh. Ki Sapaaruh? Maksudmu ada seseorang yang bernama Sapaaruh? Bertanya Manggada. Ya. Memang nama yang aneh. Tetapi orang yang bernama Sapaaruh itu adalah orang yang memang ditakuti. Bukan hanya di Kademangan Kalegen, tetapi untuk satu lingkungan yang luas. Aku belum pernah mendengar nama itu. Ayah pun tidak menyebut nama Ki Sapaaruh, berkata Manggada. Nama itu sudah lama dikenal. Tetapi bahwa Wirasabet dan Suragentong diketahui berhubungan dengan Ki Sapaaruh itu memang baru beberapa hari ini. Kabar yang diterima Ki Bekel tentang hal itu justru dari Kademangan. Mungkin Ki Kertasana memang belum mengetahui hal itu. Manggada mengangguk-angguk. Katanya, sebelum orang-orang padukuhan ini mengetahui bahwa Wirasabet dan Suragentong berhubungan dengan Ki Sapaaruh, mereka sudah menjadi ketakutan. Apalagi jika kemudian mereka mengetahuinya. Ya. Sebagaimana para bebahu Kademangan dan bahkan Ki Demang sendiri menjadi gelisah karenanya. Apakah Wirasabet dan Suragentong itu telah mengupah Ki Sapaaruh untuk membantu mereka? Bertanya Laksana. Tetapi ingat Manggada. Keduanya tidak berdiri sendiri. Mereka sudah terikat dalam satu keluarga sebuah perguruan. Karena itu, saudara-saudara seperguruannya akan melibatkan diri pula jika harga diri mereka tersinggung. Agaknya tidak demikian, jawab Sampurna. Ki Sapaaruh memang sengaja melibatkan diri karena kepentingannya sendiri. Jika ia berpihak kepada Wirasabet dan Suragentong, maka hal itu akan dapat mengesahkan tindakan-tindakan yang diambilnya kemudian yang justru bagi kepentingannya sendiri. Merampok dan perbuatan-perbuatan serupa. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara Sampurna berkata, karena itu, maka agaknya ayah tidak dapat bersandar kepada siapapun juga kecuali kepada dirinya sendiri. Tetapi ayah sudah bertekad, apapun yang terjadi, ayah akan tetap berpijak pada tugas kewajibannya. Apakah di seluruh Kademangan ini benar-benar tidak ada orang yang dapat diajak bekerja bersamanya? Ki Jagabaya Kademangan Kalegen misalnya.
Pada umumnya mereka tidak mau terlibat dalam permusuhan dengan Ki Sapa Aruh karena mencampuri persoalan orang lain. Agaknya persoalan antara ayah dan kedua orang kakak beradik itu dianggap persoalan pribadi sehingga siapa yang melibatkan diri dianggap mencampuri persoalan orang lain. Kedudukan Ki Jagabaya memang menjadi sulit, berkata Manggada. Itulah sebabnya ayah memanggil aku pulang. Oh, Manggada mengerutkan keningnya, kemana kau selama ini sehingga kau harus dipanggil pulang? Aku berguru kepada kakek yang juga guru ayah semasa mudanya. Tetapi karena ayah kemudian sendiri menghadapi persoalan yang terhitung gawat, maka aku telah dipanggil pulang. Jawab Sampurna. Pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti. Seorang gadis keluar sambil membawa minuman hangat. Agaknya Nyi Jagabaya mengetahui bahwa di Serambi ada 2 orang tamu. Demikian gadis itu meletakkan mangkuk-mangkuk minuman, maka Sampurna itu pun bertanya kepada Manggada. Kau ingat anak ini? Manggada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, ya. Tentu. Siapa? Bertanya Sampurna lagi. Manggada mulai membayangkan masa remajanya. Gadis itu adalah adik Sampurna. Di masa remaja anak-anak Padukuhan Gemawang tidak membatasi permainan antara anak laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang mereka bermain bersama. Namun kadang-kadang memang bermain terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba saja meluncur dari sela-sela bibirnya. Tantri, lengkapnya Endang Bintarti. Ingatanmu ternyata cukup cerah. Tantri, siapakah anak muda ini? Kau tentu masih mengenalnya. Tantri yang masih berdiri sambil memegang nampan itu termangu-mangu. Namun wajahnya mulai menjadi semburat merah. Anak muda itu memang kawan bermainnya di masa kanak-kanak. Tetapi kini ia sudah seorang anak muda yang mulai menginjak dewasa. Sedang dirinya sendiri pun sudah menjadi seorang gadis. Tetapi kakaknya itu mendesaknya. Heh, kau ingat namanya? Tantri itu menunduk. Tetapi kemudian terdengar ia menyahut nama. Manggada. Nah, kau ternyata masih ingat. Ia memang Manggada. Sedang yang seorang lagi adalah saudara sepupunya. Namanya Laksana. Aku juga baru mengenalnya. Tantri mengangguk hormat. Sementara itu Laksana pun mengangguk pula sambil mencoba untuk tersenyum. Tetapi Tantri tidak lama berdiri di Serambi itu. Ia pun kemudian telah meninggalkan tamu-tamunya kembali ke dapur. Kepada ibunya Tantri bercerita bahwa kedua orang tamu kakaknya itu adalah Manggada dan adik sepupunya. Manggada. Ibunya mengingat-ingat. Anak laki-laki Ki Kertasana, sahut Tantri. Oh, ibunya mengangguk-angguk, bukankah ia sudah lama meninggalkan padukuhan ini? Ya. Bahkan Manggada pergi lebih dahulu daripada Kakang Sampurna. Ibunya masih saja mengangguk-angguk, ya. Berselisih beberapa tahun. Di Serambi, Sampurna telah mempersilahkan Manggada dan Laksana minum. Sampurna pun menceritakan pula bahwa ia pergi kemudian setelah Manggada beberapa tahun mendahuluinya. Kedatanganmu tentu memberikan sedikit ketenangan bagi ayahmu, berkata Manggada. Aku memang akan mencoba membantu tugas ayah meskipun aku tahu bahwa Wirasabet dan Sura Gentong memiliki ilmu yang tinggi setelah ia menempa diri dalam sebuah perguruan. Apalagi setelah keduanya menghubungkan namanya dengan Ki Sapa Aruh. Kekuatan mereka benar-benar menggetarkan jantung. Tetapi ayah tidak dapat ingkar akan kewajibannya apapun yang terjadi. Karena aku anaknya, maka aku pun harus membantunya sejauh dapat aku lakukan. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Laksana berkata, satu tugas yang sangat berat. Ya, jawab Sampurna, menurut kenyataannya, kami hanya berdua saja. Aku dan ayah. Sementara itu, jumlah kawan-kawan Wirasabet dan Sura Gentong belum dapat kami ketahui. Mungkin 5, mungkin 6 atau bahkan lebih. Jika hanya 5 atau 6, kenapa orang Sekademangan tidak berani melawan mereka? Bertanya Laksana. Betapapun tinggi ilmunya, namun melawan orang Sekademangan, maka sulit bagi mereka untuk dapat menang. Tetapi korbannya tentu banyak sekali. Nah, orang-orang Kademangan ini tidak mau menjadi salah seorang dari korban yang berjatuhan itu. Istri-istri mereka pun berkeberatan. Demikian pula ayah dan ibu mereka atau kekasih mereka.
Tetapi bukankah kita tidak tahu, siapakah korban itu kemudian, sahut Manggada. Justru karena itu. Setiap orang merasa bahwa korban itu kemungkinan adalah diri mereka, suami mereka atau anak-anak mereka yang telah mereka besarkan sejak anak itu lahir. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara itu, Sampurna berkata, tetapi biarlah. Ayah akan tetap bekerja dengan apa yang ada padanya. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak, namun kemudian Manggada pun berkata kepada Sampurna. Sebenarnya aku sudah mendengar keberatan terutama orang-orang padukuhan ini, untuk membantu ayahmu yang dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh kedua orang itu, meskipun ayahmu tidak bersalah. Seharusnya, ayahmulah yang mendendam, karena ayahmu pernah dilukai sampai keadaannya sangat gawat. Namun justru kedua orang itulah yang mendendam ayahmu. Perempuan yang akan melarikan diri dengan surah gentong itu meninggal di rumah ini. Jawab Sampurna, meskipun perempuan itu membunuh dirinya sendiri, namun dendam kedua orang itu ditujukan terutama kepada ayah. Mereka pun mengira bahwa kemarahan orang-orang padukuhan itu kepada keduanya sehingga keduanya harus mengalami perlakuan buruk adalah karena ayah telah menghasut orang-orang sepadukuhan. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu, Manggada pun kemudian berkata, Sampurna, kedatanganku kemari, sebenarnya lah karena aku ingin menghadap Ki Jagabaya. Setelah kami mendengar kesulitan yang dihadapi ayahmu, maka kami berniat untuk menyatakan kesediaan diri kami sekeluarga untuk ikut membantunya. Mungkin tenaga kami sekeluarga tidak berarti apa-apa bagi Ki Jagabaya, tetapi kami hanya ingin memancing keberanian orang-orang padukuhan ini untuk bangkit. Jika berhasil dan kemudian banyak orang yang menyatakan kesediaannya membantu kesulitan Ki Jagabaya, maka rasa-rasanya kami dapat mengatasi kedua orang itu meskipun kemudian ia bekerja sama dengan Ki Sapa Aruh. Sampurna mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia tersenyum sambil bertanya. Jadi kau dan keluargamu menyatakan bersedia untuk membantu ayah? Ya, seperti yang aku katakan tadi, yang penting bukan kemampuan kami. Tetapi kesediaan kami hendaknya dapat membangunkan orang-orang Gemawang khususnya. Kami ingin menggelitik setiap laki-laki di padukuhan ini. Bagus Manggada. Ayah tentu akan mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepadamu dan keluargamu. Jawab Sampurna. Namun kemudian nada suaranya menurun, tetapi jika terjadi sesuatu atas keluargamu atau satu dua di antara keluargamu, maka kami akan merasa telah bersalah karena kami telah menyeret keluargamu ke dalam bencana. Tidak Sampurna, jawab Manggada, persoalannya bukan sekedar ayahmu. Apa yang dilakukan ayahmu itu adalah karena ayahmu seorang Jagabaya. Seandainya ayahmu bukan seorang Jagabaya, maka agaknya ia pun tidak akan terlibat sangat jauh dalam persoalan ini. Sampurna memandang Manggada dan Laksana berganti-ganti. Keduanya masih sangat muda. Beberapa tahun lebih muda dari dirinya sendiri. Manggada. Berkata Sampurna kemudian, jika kau menyatakan bersedia untuk membantu ayah bersama keluargamu, berapa orang keluargamu yang sanggup benar-benar membantu ayah dalam pengertian yang paling keras maksudku, apakah kalian bersedia untuk bertempur? Tentu Sampurna, jawab Manggada, kami tentu akan bersedia bertempur yang tentu saja setingkat dengan kemampuan kami. Sedangkan yang aku maksud sekeluarga adalah keluarga kami yang terdiri dari 5 orang laki-laki. Kami berdua, ayah, paman yang kebetulan ayah Laksana ini, dan seorang tamu kami. Seorang yang sudah tua. Tetapi dalam ketuaannya, ia masih nampak kuat dan tegar. Sampurna mengangguk-angguk. Katanya, kami mengucapkan terima kasih. Tetapi aku minta kalian berpikir 2-3 kali, jika kaitan memang sudah mantap, maka biarlah ayah mengumumkannya. Mudah-mudahan seperti yang kalian maksudkan, orang yang lain akan terpancing dan mengikuti jejak kalian. Kami sudah berpikir dengan masak, jawab Manggada, jika Ki Jagabaya tidak berkeberatan, maka kami benar-benar akan melakukannya. Seperti juga Ki Jagabaya, apapun yang terjadi pada keluarga kami. Sampurna menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Aku akan menyampaikannya kepada ayah. Nanti sore aku akan datang lagi untuk mohon keterangan langsung dan Ki Jagabaya, apakah Ki Jagabaya akan setuju atau tidak. Ayah tentu akan setuju, karena ayah memang memerlukan kawan. Jika kemudian ayah tidak setuju, itu tentu bukan karena ayah tidak mempercayai kebersihan hati kalian,
Tetapi semata-mata ayah tidak ingin menyulitkan kedudukan keluargamu di padukuhan ini, berkata Sampurna. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun kemudian telah minta diri. Namun Sampurna menahannya sejenak agar mereka dapat bertemu dengan ibunya. Nyi Jagabaya telah mengajak Tantri untuk menemui Manggada dan Laksana. Ternyata demikian Nyi Jagabaya melihat Manggada, maka ia tidak melupakan wajah itu. Apalagi Manggada memang sering bermain di rumahnya, karena ia adalah kawan bermain Tantri dan Sampurna. Manggada dan Laksana mohon maaf ketika Nyi Jagabaya menahan mereka, agar mereka menunggu Ki Jagabaya. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.